Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir Masuda, SPD, Guru Produksi Otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang memperbaiki sistem motor starter dengan tujuan yaitu peserta didik dapat memperbaiki sistem motor starter mulai membongkar, membersihkan dan merakit kembali serta menguji tes motor starter menggunakan alat ukur multitester, ohmmeter, voltmeter dan ampere meter dengan tepat dan juga cepat serta benar. Baik, saya memperkenalkan daripada alat-alat yang kita persiapkan sebagai berikut. Yang pertama adalah toolbox. Yang kedua adalah vernier caliper. Yang ketiga adalah dial indikator sekaligus magnet base. Yang kelima adalah multitester. Ya, multitester. Yang keenam untuk bahannya yaitu aki dan motor starter, manual book dan juga kabel penghubungnya atau konektornya. Baik, langsung kita lakukan pembongkaran. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Oke, langkah yang pertama kita tes dulu motor starter sebelum pembongkaran. Oke, selanjutnya kita lakukan pembongkaran sekaligus pembersihan. Oke, langkah pembongkarannya yang pertama adalah melepas solenoid, yaitu dengan kunci ukuran 10. Menggunakan kunci T lebih cepat. Melepas daripada mur pada terminal utama motor starter. Setelah terlepas solenoidnya, baru kita melepas pada baut pengikat rumah motor starter. Gunakan kunci 8 sampai terlepas. Dari dinamo motor starternya hingga kita lepas. Kita lepas menutup dari keadaan motor starter. Oke, setelah itu baru kita lakukan pembersihan sekaligus pengukuran. Kita membersihkan daripada kotoran-kotorannya. Kita bersihkan sampai bersih, baru kita lakukan pengukuran. Sudah bersihkan, kita meriksa terputusnya sirkuit pada komutator menggunakan ohmmeter pada multitester, yaitu pada kali 1. Nah, selektornya kita putar ke ohmmeter.
Setelah itu kita kalibrasi pada ohmmeter. Kita kalibrasi sampai pada tanda 0. Nah, kita paskan di tanda 0. Nah, sudah 0 baru kita bisa mengukur sirkuit pada komutator. Kita lihat. Nah, berarti di sini kalau ada kontinuitas berarti tidak putus atau baik. Sampai ke semuanya, harus terhubung semua. Harus terhubung semua. Tidak boleh ada yang putus. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu memeriksa hubungan ke massa pada komutator. Itu sama, kita kalibrasi dulu sampai tanda 0. Baru kita lakukan pengukuran kontinuitasnya. Nah, kita periksa kontinuitas. Jika tidak ada kontinuitas berarti tidak ada kebocoran atau baik. Kalau ada kontinuitas maka ada kebocoran atau harus diperbaiki. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan komutator pada permukaan komutator. Kita lihat apakah di sini terjadi kebakaran atau terbakar kosong. Kalau tidak berarti masih bagus di permukaan komutatornya. Selanjutnya yaitu memeriksa runout komutator. Kita menggunakan alat yaitu dial indikator. Kita pasang dial indikatornya pada V-block. Kita on-kan. Nah, kita pasangkan pada ini. Nah, sini. Oke, sini sampai kita putar. Apakah ada kolengan? Jika ada runoutnya melebihi 0,05 mm maka harus diperbaiki. Kalau kurang dari 0,05 mm maka masih baik. Oke. Selanjutnya yaitu pemeriksaan diameter komutator. Itu yang ketiga, pemeriksaan diameter komutator menggunakan vernier caliper. Ini vernier calipernya. Ya, kita lihat. Kita bersihkan dulu. Itu kita mengukur diameter luar vernier caliper. Nah, kelihatan. Oke, sini. Kita kunci, lepaskan, kita kunci, baru kita lihat hasilnya. Atau kita lepas, ya, kita lihat hasilnya di sini harus sesuai pada manual book. Di sini terbaca yaitu 28,2. Yang keempat, periksa kedalaman alur. Ini meriksanya itu di sini hasilnya itu 0,06. Selanjutnya ya, pemeriksaan fill coil. Fill coil di sini kita menggunakan avometer
Itu kita kalibrasi dulu sampai di tanda 0, baru kita lakukan pengukuran pada fill coil. Adanya kontinuitas di positif fill coil ini terhubungan dengan timah, harus ada kontinuitas. Ini hasilnya harus ada kontinuitas kan, ya ukur harus ada kontinuitas. Nah ini berarti ada kontinuitas, bagus tadi. Yang satunya juga harus ada kontinuitas. Nah berarti bagus. Selanjutnya yaitu periksa hubungan dengan massa body dengan sini, harus ada kontinuitas juga. Nah ini berarti bagus. Nah berarti bagus, ada kontinuitas. Kalau tidak ada kontinuitas berarti terjadi putus atau perbaiki. Selanjutnya periksa sikat-sikat menggunakan jangka sorong, ukuran daripada panjang sikat. Kita ukur berapa panjang sikatnya. Oke, ini harus minimal di manual book 14 mili. Itu standarnya. Kalau paling pendek yaitu 8 mili. Kalau di bawah itu harus diganti sikat-sikatnya. Selanjutnya yaitu kita lihat periksa ke bekas. Bekasnya harus bisa kembali. Nah ini bekasnya. Terusnya ada alat ukurnya yaitu dengan batasan 8,8 Newton atau 0,9 sampai 1,8 kg. Ini harus kembali. Selanjutnya yaitu memeriksa sekat pada pemegang sikat. Sekatnya ini. Nah ini tidak ada kontinuitas dengan sikat. Sekat-sekatnya ini. Nah ini tidak boleh ada kontinuitas. Nah ini sikat dengan pemegangnya tidak boleh ada kontinuitas semuanya. Tidak ada gerakan kontinuitas. Nah ini berarti bagus pemegang sikatnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kopling dan roda gigi. Kopling dan roda gigi. Sini. Ini kita lihat periksa roda giginya. Roda giginya harus tidak ada yang aus, yang berlebihan. Kopling kita putar. Nah, ini kita putar roda giginya. Nah, kalau berputar searah jarum jam, maka roda gigi bisa berputar. Kalau berlawanan jarum jam, roda gigi tidak bisa diputar ke sana. Nah, kalau sini bisa diputar. Nah, ini berarti koplingnya roda gigi masih baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada switch magnet. Ini switch magnet. Nah, kita lihat lunyernya. Nah, bisa kembali apa enggak? Nah, ini kita tekan. Kalau kembali berarti bagus. Harus kembali seperti semula. Nah, ini lunyernya. Selanjutnya yaitu menggunakan alat ohmmeter, kita periksa pull in coilnya. Pull in coilnya. Pada terminal 50. Sebelumnya kita kalibrasi seperti dulu, berarti ini masih 0, bisa kita lakukan pengukuran pull in coil dengan terminal C. Nih. Nah,
Oke, situ harus ada kontinuitas. Ini ada kontinuitas. Ada gerakan di jarum, ada kontinuitas. Berarti masih bagus. Kalau tidak ada kontinuitas, berarti harus ganti. Hanya yaitu pada hold in coil, yaitu pada 50 dengan body. Nah, body. Harus ada kontinuitas. Kalau tidak ada, ganti. Setelah kita lakukan pemeriksaan semuanya dan pengukurannya, maka kita rakit kembali dengan pengulangan pada pembongkaran yang awal tadi. Demikian hasil pembongkaran dan perakitan serta pembersihan dan perakitan kembali dan juga pengetesan. Manfaatnya kita tahu komponen-komponen yang ada pada motor starter, sekaligus pemeriksaan, pengukuran baik menggunakan alat manual maupun elektrik, yaitu pada jangka sorong, indikator maupun multitester, untuk mengetahui kerusakan pada komponen-komponen motor starter. Kita lakukan menguji kemampuan motor starter. Yang kita lakukan yaitu menguji pull-in coil. Pull-in coil yaitu lepas kabel fill coil dari terminal C. Kita lepas pada terminal C ini untuk menguji pull-in coil. Lepas dulu terminal C. Kita lepas. Oke, kita lepas baru kita tes. Yaitu D positif menuju ke terminal 30, negatif ke bodi massa, dan pull-in coil kita hubungkan dengan 50. Oke. Nah, ini normal. Oke, selanjutnya kita memeriksa hold-in coil, yaitu periksa gigi pinion masih tertahan di luar. Jika gigi pinion bergerak ke dalam, ganti switch. Kita lihat pinionnya bergerak keluar dan mutar. Itu adalah pemeriksaan pull-in coil. Hold-in coil. Berarti hold-in coilnya bagus. Itu dengan memasang kembali tadi terminal C-nya harus dipasang kembali untuk memeriksa hold-in coil. Selanjutnya itu periksa gerakan kembalinya gigi pinion. Itu tadi kita periksa kembali apa tidak. Pinionnya kembali. Oke.
Demikian untuk menguji motor starter. Rapikan kembali seperti semula, bersihkan, kita masukkan kembali ke tempatnya. Oke, sekarang kata di sini kita off-kan, saya rapikan. Ini alatnya, agar ini awet, kita lepas, tidak ada pecah, kita bersihkan. Kesimpulan dari pengujian motor starter tadi, yaitu yang pertama melakukan pengujian pull-in coil dan dihasilkan gigi bisa maju. Selanjutnya yaitu pengujian hold-in coil, gigi bisa maju dan berputar, dan juga periksa gerakan kembalinya gigi pinion. Jadi diuji juga pinionnya bisa kembali, sekaligus melakukan pengujian tanpa beban, yaitu motor starter bisa berputar dan juga bisa gigi pinionnya maju dan berputar dengan lancar. Manfaatnya kita untuk pengujian ini yaitu mengetahui cara kerja motor starter pada pull-in coil, hold-in coil, sekaligus pengujian tanpa beban. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.